Perkenalkan, nama saya Marsela Lagumbang, NIM 22704105, kelas C semester 2. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya. Soal pertama, pengertian dari epidemiologi menurut para ahli dan menurut pendapat kamu sendiri. Yang pertama, menurut para ahli. 1. Greenwood 1934 mengatakan bahwa epidemiologi mempelajari tentang penyakit dan segala macam kejadian yang mengenai kelompok atau herd penduduk. Kelebihannya adalah adanya penekanan pada kelompok penduduk yang mengarah kepada distribusi suatu penyakit. 2. Brian McMahon 1972. Epidemiologi adalah studi tentang penyebaran dan penyebab frekuensi penyakit pada manusia dan mengapa terjadi distribusi semacam itu. Di sini sudah mulai menentukan distribusi penyakit dan mencari penyebab terjadinya distribusi dari suatu penyakit. 3. Wade Hampton First 1972 mendefinisikan epidemiologi sebagai suatu pengetahuan tentang fenomena massal atau mass phenomenon penyakit infeksi atau sebagai riwayat alamiah atau natural history penyakit menular. Di sini tampak bahwa pada waktu itu perhatian epidemiologi hanya ditujukan kepada masalah penyakit infeksi yang terjadi atau mengenai masyarakat atau massa. Keempat, Gary D. Friedman 1974. Epidemiology is the study of disease occurrence in human populations. Kelima, Abdel R. Omran 1974. Epidemiologi adalah suatu ilmu mengenai terjadinya dan distribusi keadaan kesehatan, penyakit, dan perubahan pada penduduk, begitu juga determinan serta akibat-akibat yang terjadi pada kelompok penduduk. 6. Hirsch 1883, epidemiologi adalah suatu gambaran kejadian penyebaran dari jenis-jenis penyakit pada manusia pada saat tertentu di berbagai tempat di bumi dan mengkaitkan dengan kondisi eksternal. Yang 7, Robert H. Fletcher 1951. Epidemiologi adalah disiplin riset yang membahas tentang distribusi dengan terminan penyakit dalam populasi. Yang terakhir, Morris 1964. Epidemiologi adalah suatu pengetahuan tentang sehat dan sakit dari suatu penduduk. Berikut yang kedua, menurut pendapat Anda. Menurut pendapat saya, epidemiologi adalah pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat populasi dan merupakan distribusi dan determinan dari peristiwa lainnya yang berhubungan dengan kesehatan yang menimpa sekelompok masyarakat dan menerapkan ilmu tersebut untuk mencegah masalah-masalah kesehatan yang ada. Soal kedua. Gambarkan dengan singkat sejarah perkembangan epidemiologi. Dalam perkembangan ilmu epidemiologi dengan hambatan-hambatan karena belum semua ahli bidang kedokteran setuju metode yang digunakan pada epidemiologi. Hal ini disebabkan karena perbedaan paradigma dalam menangani masalah kesehatan antara ahli pengobatan dengan metode epidemiologi tertentu. Epidemiologi terutama pada saat berlakunya paradigma bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat. Keberhasilan menembus paradigma tersebut berkat perjuangan yang gigih para ilmuwan terkenal di kala itu. Seperti sekitar 1000 sebelum Masehi, Cina dan India telah mengenal variolasi. Abad ke-5 sebelum Masehi muncul Hippocrates yang memperkenalkan bukunya tentang air, water and place. Selanjutnya, Galen melengkapi dengan faktor atmosfer, faktor internal, serta faktor predisposisi. Abad 14 dan 15 terjadi karantina sebagai penyakit yang dipelopori oleh F. Fracastorius dan Sydenham. Selanjutnya pada tahun 1662, John Grant memperkenalkan ilmu biostat dengan mencatat kematian PES dan data meteorologi. Pada tahun 1839, William Farr mengembangkan analisis statistik, matematik, dan dalam epidemiologi dengan mengembangkan sistem pengumpulan data rutin tentang jumlah dan penyebab kematian dibandingkan pola kematian antara orang-orang yang menikah dan tidak, dan antara pekerja yang berbeda jenis pekerjaannya di Inggris. Upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan sistem pengamatan penyakit secara terus-menerus dan menggunakan informasi itu untuk perencanaan dan evaluasi program
telah mengangkat nama William Farr sebagai The Founder of Modern Epidemiology. Selanjutnya pada tahun 1848, John Snow menggunakan metode epidemiologi dalam menjawab epidemi kolera di London. Kemudian berkembang usaha vaksinasi, analisis wabah, terakhir penggunaan metode epidemiologi pada penyakit keracunan dan kanker. Perkembangan epidemiologi surveillance setelah Perang Dunia II disusul perkembangan epidemiologi khusus. Hal yang sama juga dilakukan Edwin Chadwick pada tahun 1892, yaitu melakukan riset tentang masalah sanitasi di Inggris, serta Jacob Handler, Robert Koch, Pasteur mengembangkan teori kontak penularan. Dari tokoh-tokoh tersebut, paling tidak telah meletakkan konsep epidemiologi yang masih berlaku hingga saat ini. Konsep-konsep tersebut antara lain, yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap kejadian suatu penyakit. Kedua, penggunaan data kuantitatif dan statistik. 3, penularan penyakit. 4, eksperimen pada manusia. Pada zaman kerajaan Yunani dan Romawi kuno, telah dikenal adanya proses penularan penyakit pada masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faktor lingkungan. Hal ini telah dikemukakan oleh Hippocrates pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam tulisannya yang berjudul Epidemic serta dalam catatannya mengenai Airs, Waters, and Place, beliau telah mempelajari masalah penyakit di masyarakat dan mencoba mengemukakan berbagai teori tentang hubungan sebab akibat terjadi penyakit dalam masyarakat. Walaupun pada akhirnya teori tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi telah memberikan dasar pemikiran tentang adanya hubungan faktor lingkungan dengan kejadian penyakit, sehingga dapat dikatakan bahwa konsep tersebut adalah konsep epidemiologi yang pertama. Dengan runtuhnya kebudayaan klasik Yunani dan Romawi, serta dengan kembalinya keyakinan masyarakat Eropa akan penyebab spiritual suatu penyakit, hanya sedikit kemajuan yang berhasil diraih di bidang epidemiologi. Akibatnya, epidemi terus berlanjut. Bahkan terdapat 3 gelombang penyakit pes pertama pada tahun 542 sampai 543. Kemudian tahun 1348 sampai 1349 dan selanjutnya tahun 1664 sampai 1665. Selain itu, juga terjadi epidemi penyakit lepra, cacar, malaria, dan yang belakangan sifilis serta demam kuning. Di dalam perkembangan batasan epidemiologi selanjutnya mencakup sekurang-kurangnya 3 elemen, yakni 1. Mencakup semua penyakit. Epidemiologi mempelajari semua penyakit, baik penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi, seperti kanker, penyakit kekurangan gizi atau malnutrisi, kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja, sakit jiwa, dan sebagainya. Bahkan di negara-negara maju, epidemiologi ini mencakup juga kegiatan pelayanan kesehatan. 2. Populasi. Apabila kedokteran klinik berorientasi pada gambaran-gambaran dari penyakit-penyakit individu, maka epidemiologi ini memusatkan perhatiannya pada distribusi penyakit pada populasi atau masyarakat atau kelompok. 3. Pendekatan ekologi. Frekuensi dan distribusi penyakit dikaji dari latar belakang pada keseluruhan lingkungan manusia, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Hal inilah yang dimaksud pendekatan ekologis. Terjadinya penyakit pada seorang dikaji dari manusia dan total lingkungannya. Adapun bidang kajian epidemiologi antara lain: 1. Epidemiologi penyakit menular. Epidemiologi penyakit menular merupakan epidemiologi yang berusaha untuk mempelajari distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi penyakit menular di masyarakat. 2. Epidemiologi penyakit tidak menular. Epidemiologi penyakit tidak menular berusaha untuk mempelajari distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tidak menular pada masyarakat. 3. Epidemiologi klinis. Epidemiologi klinis berkembang oleh para klinis. Dalam penggunaan epidemiologi klinis, para klinis atau dokter menggunakan prinsip epidemiologi dalam menangani kasus secara individual, lebih berorientasi pada penyebab penyakit serta cara menangani kasus. 4. Epidemiologi sosial.
Epidemiologi sosial mempelajari pengaruh distribusi sosial dan determinan-determinan sosial terhadap terjadinya penyakit pada populasi. 5. Epidemiologi perilaku. Epidemiologi perilaku mempelajari perilaku-perilaku yang mempunyai hubungan kausal dengan penyakit, seperti hubungan kebiasaan merokok dengan kanker paru, perilaku seksual dan infeksi herpes, diet rendah dan kanker kolorektal, dan sebagainya. Secara sederhana, sejarah perkembangan epidemiologi dapat dibedakan atas 4 tahap, yakni 1. Tahap pengamatan. Cara awal untuk mengetahui frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi ini dilakukan dengan pengamatan atau disebut observasi. Hasil pengamatan Hippocrates berhasil menyimpulkan adanya hubungan antara timbul atau tidaknya penyakit dengan lingkungan, tetapi Hippocrates tidak berhasil membuktikan pendapatnya karena pengetahuan untuk itu belum berkembang. Dari yang dikemukakan oleh Bapak Ilmu Kedokteran dipandang merupakan landasan perkembangan epidemiologi. Tahap perkembangan epidemiologi ini dikenal dengan tahap penyakit dan lingkungan. 2. Tahap perhitungan. Tahap perkembangan selanjutnya dari epidemiologi ini disebut dengan tahap perhitungan. Pada tahap ini, upaya untuk mengukur frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan dilakukan dengan bantuan ilmu hitung. John Brown menyimpulkan bahwa frekuensi dan penyebaran angka kematian ternyata lebih tinggi pada bayi serta berbeda antara penduduk pria dan penduduk wanita. 3. Tahap pengkajian. Teknik pengkajian pertama kali diperkenalkan oleh William Farr pada tahun 1839 yang melakukan pengkajian terhadap data yang ada, dan dari pengkajian ini berhasil dibuktikan adanya hubungan statistik antara peristiwa kehidupan dengan keadaan kesehatan masyarakat. Adanya hubungan antara angka kematian dengan status perkawinan, serta adanya hubungan antara tingkat sosial, ekonomi dengan tingkat kematian penduduk. Dengan cara kerja yang sama, John Snow pada tahun 1849 berhasil membuktikan adanya hubungan antara timbulnya penyakit kolera dengan sumber air minum penduduk. Teknik yang dilakukan oleh William Farr dan John Snow ini hanya melakukan pengkajian data yang telah ada, dalam arti yang terjadi secara alamiah, bukan dari hasil percobaan, sehingga dikenal dengan tahap eksperimen alamiah. Soal ketiga, jelaskan apa itu variabel epidemiologi. Variabel epidemiologi adalah segala faktor yang dapat menimbulkan penyakit epidemik, baik penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi yang terjadi pada masyarakat. Berdasarkan peranannya, epidemiologi terbagi atas epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik. Peranan epidemiologi deskriptif adalah membandingkan kelompok-kelompok menurut waktu, tempat, dan orang yang sering disebut dengan variabel epidemiologi. Analisis epidemiologi berdasarkan variabel tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang morbiditas dan mortalitas yang dihadapi. Dengan demikian, memudahkan untuk mengadakan penanggulangan, pencegahan, dan pengamatan untuk menentukan adanya peningkatan atau penurunan insidensi atau prevalensi penyakit yang timbul. Harus diperhatikan kebenaran perubahan tersebut. Karakteristik variabel epidemiologi. Yang pertama, variabel orang atau person. Variabel orang atau person adalah variabel yang menelaah tentang atau siapa. Untuk mengidentifikasi seseorang, terdapat variabel yang tidak terhingga banyaknya, tetapi dipilih variabel yang digunakan sebagai indikator yang menjadi ciri dari seseorang. Variabel orang dalam epidemiologi adalah karakteristik individu yang ada hubungannya dengan keterkaitan atau kerentanan terhadap suatu penyakit. Untuk menentukan variabel mana yang dapat digunakan sebagai indikator, sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dan sarana yang ada. Penjelasan yang menyangkut individu pada prinsipnya menjawab pertanyaan "wo". Ketika menjawab siapa mengenai individu, jawabannya terletak pada jenis kelamin, umur, ras, agama, dan lain-lain. Kedua, variabel waktu atau time. Variabel waktu menggunakan faktor kedua yang harus diperhatikan ketika melakukan analisis morbiditas dalam studi epidemiologi.
karena pencatatan dan laporan insidensi dan prevalensi penyakit selalu didasarkan pada waktu. Mempelajari morbiditas berdasarkan waktu juga penting untuk mengetahui hubungan antara waktu dan insidensi penyakit atau fenomena lain. Misalnya, penyebaran penyakit saluran pernafasan yang terjadi pada waktu malam hari karena terjadinya perubahan kelembapan udara atau kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar terjadi pada waktu malam hari. Ketiga, variabel tempat atau place. Penyebaran masalah kesehatan menurut tempat terjadinya masalah kesehatan berguna untuk perencanaan pelayanan kesehatan dan dapat memberikan penjelasan mengenai etiologi penyakit. Keterangan yang dapat diperoleh dari penyebaran masalah kesehatan menurut tempat terjadinya masalah kesehatan adalah 1. Jumlah dan jenis masalah kesehatan yang ditemukan di suatu daerah. 2. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan di suatu daerah. 3. Keterangan tentang faktor penyebab timbulnya masalah kesehatan di suatu daerah. Soal keempat, jelaskan tentang kausalitas penyakit. Penyakit kausal adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, misalnya disebabkan oleh bakteri atau virus, sedangkan penyakit simptomatis adalah kondisi yang menunjukkan gejala-gejala terganggunya kesehatan seseorang. Penyakit kausal adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, misalnya disebabkan oleh bakteri atau virus, sedangkan penyakit simptomatis adalah kondisi yang menunjukkan gejala-gejala terganggunya kesehatan seseorang. Terdapat dua pendekatan dalam mengidentifikasi penyakit, yaitu pendekatan determinan dan pendekatan probabilitas. Pendekatan determinan menganggap antara variabel dependen atau penyakit dan variabel independen faktor penelitian berjalan sempurna persisi yang digambarkan dalam model matematika. Pendekatan probabilitas merupakan pemberian ruang terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan baik kesalahan random maupun kesalahan sistematis yang dapat mempengaruhi hasil kausalitas dari faktor kausal. Berdasarkan definisi kausalitas epidemiologi membedakan 5 definisi kausa, yaitu 1. Produksi. Sesuatu yang menciptakan atau menghasilkan akibat. Kausa dipandang sesuatu yang memproduksi hasil. Kausa diperlukan dan kausa mencukupi. Merupakan keadaan yang mutlak diperlukan untuk terjadinya suatu akibat. Tanpa keadaan tersebut, tidak dapat dihasilkan suatu akibat. 2. Necessary causa merupakan suatu agen komponen penyebab yang dibutuhkan untuk perkembangan penyakit. 3. Sufficient komponen causa. Causa komponen mencukupi terdiri dari sejumlah komponen, tak satupun di antaranya secara dini mencukupi terjadinya suatu penyakit. Tetapi, ketika semua komponen hadir, maka terbentuklah suatu mekanisme kausal yang mencukupi. 4. Kausal probabilistik merupakan faktor yang meningkatkan probabilitas terjadinya akibat. Menurut definisi, probabilitas terjadinya suatu penyakit pada seseorang dapat disebabkan karena kemungkinan atau peluang. 5. Kontrafaktual. Setiap orang berbeda antara satu dan lainnya dalam banyak hal. Sekuens waktu yang memainkan peranan yang penting untuk terjadinya perubahan. Soal kelima, jelaskan riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit atau natural history disease adalah gambaran tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu. Dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit seperti kesembuhan atau kematian, tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun teraptik sehingga penyakit terjadi secara natural. Pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit sama pentingnya dengan kausa penyakit untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Dengan mengetahui perilaku dan karakteristik masing-masing penyakit, maka bisa dikembangkan intervensi yang tepat untuk mengidentifikasi maupun mengatasi problem penyakit tersebut. Untuk membuat diagnosa, salah satu hal yang perlu diketahui adalah riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan penyakit itu tanpa campur tangan medis atau bentuk intervensi lainnya sehingga suatu penyakit berlangsung secara alamiah.
Meskipun setiap penyakit mempunyai riwayat alamiah penyakit yang berbeda-beda, namun kerangka konsep yang bersifat umum perlu dibuat untuk mendeskripsikan riwayat perjalanan penyakit pada umumnya. Berdasarkan riwayat alamiah penyakit, kita dapat membagi lingkup riset epidemiologi ke dalam 3 kategori, yaitu pertama, riset etiologik bertujuan untuk menemukan faktor-faktor penyebab penyakit, hubungan satu dengan lainnya, dan besarnya pengaruh terhadap penyakit. 2. Riset prognostik bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang berperan dalam mengubah terminal penyakit. 3. Riset intervensi yang bertujuan untuk mengevaluasi efikasi atau efektivitas intervensi, baik yang sifatnya pencegahan primer, pencegahan sekunder, atau pencegahan tersier. Riwayat alamiah penyakit dibagi ke dalam 4 fase, yaitu fase rentan, fase subklinis, fase klinis, dan fase terminal. Penjelasan tentang 4 fase tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, fase rentan. Fase rentan adalah tahap berlangsungnya proses etiologik di mana faktor penyebab pertama untuk pertama kalinya bertemu dengan penjamu. Di sini, faktor penyebab pertama belum menimbulkan penyakit, tetapi telah mulai meletakkan dasar-dasar bagi berkembangnya penyakit nantinya. Di masa ini, penyakit belum ditemukan dan daya tahan tubuh host makin kuat, tetapi sudah terancam dengan adanya interaksi tersebut, atau pada tahap ini kondisi host masih sehat. Kedua, fase subklinis atau asimptomatis. Pada tahap ini, penyakit belum tampak. Adanya faktor-faktor kepekaan dari interaksi antara host, agen, dan lingkungan akan timbul dan mulai tampak adanya perubahan-perubahan secara patologis. Walaupun demikian, perubahan-perubahan tersebut masih tetap berada di bawah garis yang disebut clinical horizon, yaitu garis perbatasan antara keadaan penyakit yang sudah jelas tanda-tandanya atau secara klinis dan terjadinya perubahan secara patologis. Ketiga, fase klinis merupakan tahap di mana penyakit bertambah jelas dan mungkin tambah berat dengan segala kelainan patologis dan gejalanya, atau stage of clinical disease. Pada tahap ini, penyakit sudah menunjukkan gejala dan perubahan fungsi organ yang terkena yang jelas, sehingga diagnosis sudah relatif mudah ditegakkan. Saatnya pula setelah diagnosis ditegakkan, diperlukan pengobatan yang tepat untuk menghindari akibat lanjut yang kurang baik. Kesulitan utama untuk mendiagnosis penyakit pada tahap ini adalah karena tidak semua penyakit menimbulkan gejala yang jelas. Bahkan setiap penyakit tidak selalu menimbulkan gejala. 4. Fase terminal. Fase terminal adalah tahap di mana mulai terlihat akibat dari penyakit. Akibat penyakit manusia mungkin sembuh spontan, sembuh dengan terapi, remisi atau kambuh. Perubahan berat penyakit, kecacatan atau kematian. Contoh, poliomyelitis tipe paralitik membawa akibat paralisis. Tipe bulbar membawa akibat kematian dan sebagainya. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau jawabannya. Sekian dari saya, terima kasih.